gambarnya si Tobio itu kadang juga ada sih yang kayak gini. Jadi ya namanya poni ya, kadang mungkin dia habis potong rambut, who knows. Jadi poninya pendek. Hello, welcome back to OVJ Project bareng gue Yoga. Kali ini gue mau ngelanjutin review dari Ban Presto Creator X Creator edisi Haikyuu. Minggu lalu gue udah nge-review Hinata Soyo. Jadi ini minggu lalu udah gue review, jangan lupa ditonton kalau kalian belum tonton. Nah, minggu ini gue mau nge-review karakter Kageyama Tobio. Jadi ini sama juga dari Ban Presto Creator X Creator, tapi ini untuk karakter yang berbeda, yaitu si Kageyama Tobio. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video OVJ Project berikutnya. Sekarang, mari kita unboxing dan review bareng-bareng. Let's get it! Yo, what is up people? Ini dia figure dari Ban Presto Creator X Creator untuk si Kageyama Tobio. Sebelumnya gue udah ngebahas figurnya yang Hinata Soyo di video sebelumnya, jadi jangan lupa cek. Dan sekarang gue akan ngebahas si Kageyama Tobio. Ini dari boxnya udah mirip ya, vibe-nya sama. Jadi kalau kalian sandingin nih di lemari mau dipajang pun kelihatan bagus gitu. Oke, terus kita bahas sekarang Kageyama Tobio-nya aja. Ini di sini ada logo Clan King, kemudian ada logo Ban Presto dan ada tulisan Jepangnya anime Haikyuu ya. Habis itu ada si figure yang kita bahas. Figure yang akan kita dapat dari box ini. Terus Kageyama Tobio, nih kreator Kageyama Tobio. Jadi penampakan depannya kayak gini, atasnya kayak gini, ada close up-nya si Tobio, terus ada tulisan License by Toho, terus ada lambang Ban Presto lagi, dan ada lambang kreator Creator-nya, terus bawahnya ada legal stuff dan warning, terus ada ini ya, SNI, distribusi resmi masuk ke Indonesia. Terus sampingnya, ini bagian yang salah satu yang gue suka dari box art box ini adalah kolase dari foto-foto si figure ini dari berbagai angle, dan ini ada juga yang disandingin sama si Hinata Soyo. Terus sampingnya yang lain ini juga sama ya, close up dari gambar yang depan, dan di belakangnya ada preview dari tipe A dan tipe B. Tipe B ini sedikit black and white dan ada hanya warna oranye aja nih yang nyala. Kalau yang si Soyo itu warna rambutnya karena oranye jadi keluar juga warnanya. Terus ini ada penjelasan dari Creator X Creator-nya. Creator X Creator di sini artinya adalah kerjasama dari fotografer dan sculptor. Nah, kalau di sini fotografernya namanya Oshima Shuji, kemudian nama sculptornya Farok. Ini berbeda sama yang si Hinata Soyo ya. Hinata Soyo itu fotografernya sama, tapi untuk sculptornya ini beda. Kalau yang Hinata Soyo itu sculptornya namanya Yamashita Manabu. Jadi sculptornya beda ya antara si Tobio sama si Soyo. Nah, ini kita lihat kayak gini ya artboxnya. Overall sih boxnya gue suka, baik yang si Hinata maupun si Tobio. Ini artbox yang cakep dan bagus untuk dipajang. Meskipun price figure ya, tapi ini artbox yang oke banget. Oke, mari kita lanjut unboxing. Kita buka dengan si cutter merah ini. Ini figurnya figure baru ya, jadi bukan back in box. Dan untuk ngedapetin figure ini, gue cukup perjuangan karena ini si lucunya, gue tuh udah tahu figure ini keberadaannya dari pertengahan tahun, tapi gue cuma wishlist nih di salah satu toko. Tapi ya begitulah ya, namanya kehidupan nyari action figure itu. Begitu lo wishlist, lo tinggalin tuh berapa minggu aja, sebenarnya lo kena resiko figurnya hilang. Jadi tiba-tiba gue dapet notif figure yang gue pengenin itu udah sold out. Akhirnya gue nemu lagi tapi dengan harga yang lebih mahal karena emang barangnya pun makin langka. Ini keluaran tahun 2016. Untuk ngedapetin barang barunya itu susah banget cuy, dan harganya udah ya lebih mahal dari harga rilisnya dia di tahun 2016. Gue akan spill harganya nanti ya di segmen price gitu. Nah, ini dia yang akan kita dapat terbagi ke beberapa bagian. Ini ada stand base-nya, ada kepalanya, ada badannya, dan kaki. Oke, kita buka sekarang. Seperti biasa, gue bukanya dari bagian yang paling gak penting dulu. Ini adalah stand base-nya, stylenya kayak gini. Jadi dikonekin ke kakinya nanti. Terus berikutnya di sebelah plastik stand base tadi ada kepalanya si Kageyama Tobio. Oke, ini dia. Jadi kalau yang Hinata Soyo kemarin itu langsung upper body attach ke kepala, yang ini nggak tahu kenapa dipisah. Terus upper body-nya, nah ini juga beda sama yang Soyo kemarin ya. Si Hinata Soyo itu jaketnya bisa di-attach. Kalau yang ini langsung dipakai, karena dia emang langsung dipakai di lengannya. Kalau yang Hinata Soyo kemarin kan kayak bisa cuma dicantolin di pundak ya. Kalau yang ini langsung dipasang, dan nanti kita akan pasang kepalanya juga di sini. Oke, ini upper body-nya. Terus lower body-nya ini kaki yang jenjang ya, kalau si Tobio lebih tinggi sana dari si Hinata. Kayak gini bentuknya. Oke, that's it. Mari kita rangkai sekarang. Nah, sekarang kita rangkai ya, mungkin dari badannya dulu aja deh. Dari badannya, karena kepalanya itu lepasan kayak gini. Jadi ini kepalanya kita pasang ke badannya. Oke, kayak gini, kenceng, nice. Lehernya panjang ya. Terus ini kita pasang ke badannya kayak gini, jadi oranye. Oke, cukup seret banget malah. Ini bisa masuk nggak nih?
Oke, kenceng banget coy. Ini seret banget. But that's a good thing. Jadi nggak gampang lepas. Tada, udah jadi deh. Ini dia. Ini kalau mau dipasang juga. Ini tanpa stand base pun dia bisa berdiri ya. Tapi ini lebih firm aja kalau mau dipakein. Kayak gini. Nice. Oke, sekarang kita bahas detailnya dari kepala dulu, sculptingnya. Ini rambutnya kayak gini. Jadi kelihatan ada guratan-guratannya, which is good. Ada beberapa komentar yang bilang poninya si Tobio antara aslinya sama yang di figure ini beda. And I can see that karena yang di art box-nya ini di teaser image juga yang keluar ya. Ini tuh poninya lebih panjang, jadi lebih on point dengan animenya gitu. Sedangkan aslinya ternyata yang kita dapet poninya lebih pendek, jadi kelihatan lebih anak-anak. Ada yang bilang sini malah lebih mirip sama Tobio waktu zaman dia SMP gitu. Nah ini waktu dia di Karasuno High School harusnya sih nggak sependek ini. Tapi kalau gua ngelihat di manganya, beberapa gambarnya si Tobio itu kadang juga ada sih yang kayak gini. Jadi ya namanya poni ya, kadang mungkin dia habis potong rambut, who knows. Jadi poninya pendek. Dan gua nggak ngelihat ini masalah yang terlalu besar, tapi mungkin ada yang memang suka sama Tobio yang poninya lebih panjang gini, yang lebih kelihatan dewasa dibandingkan ini yang kelihatan lebih lebih kayak innocent gitu wajahnya. Terus dari ekspresi, gue suka emang ekspresinya si Tobio ini kan kelihatan ini kenapa fokusnya ke tangan dah. Oke. Nah ini ekspresinya Tobio kan memang tajam ya matanya ya, apalagi kalau dia lagi serius. Terus ini posenya lagi stretching kayak gini, jadi oke banget. Oke, detail wajah nggak ada masalah. Jadi hidungnya juga ada, bibirnya juga ada, telinga ada, jadi bagus. Terus lihat detailnya lagi dari bodinya ya, jaketnya jadi kayak gini, warna hitam tapi nggak terlalu pekat, terutama di seragamnya. Jadi ini malah kayak hitam kebiruan kayak gitu menurut gua. Yang gua rasa pengen dimunculin karena pengen nimbulin kontras antara jaketnya yang warna hitam juga sama ininya seragamnya gitu. Tapi itu asumsi gua doang ya. Sebenarnya sih kalau dibuat lebih gelap pun lebih hitam seperti ciri khasnya Karasuno nggak masalah. Tapi kalau sepintas kayak gini nggak terlalu problem ya. Jadi warna hitamnya ini lebih wash out menurut gua. Terus ada tulisan 9 nomor punggungnya si Tobio. Terus ini bokongnya lebih berisi nih dibandingkan si Hinata Soyo. Hinata Soyo-nya lebih tepos. Ya ini kelihatan lebih ada isinya. Kenapa gua ngebahas bokong dah. Terus ini jaketnya ada guratannya kayak gini. Bagus, seperti ngelihat dia pakai jaket kain. Oke, bahannya kayak gini ya. Jadi bisa digoyang-goyangin kayak gini, sedikit stretch gitu, tapi dia bukan yang fleksibel atau lentur banget. Terus pose tangannya kayak gini, juga bisa digini-giniin. Tapi ini nggak ada artikulasi ya. Jadi price figure kayak gini aja. Posenya keren banget sih. Oke, terus ini detail warna oranye juga bagus. Kayak gini celananya, jadi tetap ada kayak guratan-guratan kainnya, which is good. Terus knee padnya juga kayak gini, kelihatan kayak knee pad asli ya, padahal ini juga plastik. Nih, jadi kerutan-kerutannya ini juga tertangkap dengan baik di sculptingnya. And I really love it. Terus ini warna skin tone-nya juga menurut gua baik-baik aja. Dan dari kaki sepatunya, nih kaos kakinya juga tertangkap dengan baik detailnya. Dan bawahnya polos. Gua kira bawahnya akan ada detail ukiran kayak punyanya si Hinata Soyo. Ini aslinya kayak gini ya? Apa nggak kepleset? Oke. I don't know. Ini figur gua doang atau yang lain emang kayak gini? Agak beda nih sama yang punyanya Soyo. Ya udah. Oke, that's Kageyama Tobio for you. Oke, sekarang kita bahas tingginya. Kita ukur dengan penggaris kesayangan kita, Butterfly. Ini ada Kageyama Tobio dengan tinggi 19 cm lebih, 19 sampai 20 cm ini, 19,5 lah. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan si Hinata Soyo. Hinata Soyo tingginya cuma sekitar 16 cm doang ya. Cuy, ini pendek banget sih si Hinata. Parah, ini cuma 16,5 cm, sedangkan Tobio
19,5 cm. Jadi disandingin kayak gini, mereka dari satu lini yang sama ya, jadi emang dibikin supaya kelihatan proporsional kalau disandingin bareng-bareng. Tapi memang ternyata tingginya si Soyo itu sama Tobio gapnya beda banget nih. Kalau diliatin dari boxnya pun emang kelihatan kayak gini ya. Emang dari segi proporsi skalanya itu sama lah gitu skalanya. Bukan scale figure tapi untuk skalanya antara si Tobio sama Hinata itu mereka dibikin ini. Maksudnya kalau dari segi tangan, nih kan tangannya sama-sama nih, besarnya sama, ukuran kepalanya juga sama, tapi dari segi tinggi gapnya lumayan jauh. Dan ini emang di animenya kayak gitu ya. Si Soyo emang dibilang sedikit cebol gitu. Terus kalau disandingin dengan figure lainnya, kayak gini penampilannya. Ada Squirtle dari Pokemon, sekalian nih Bulbasaurnya ikutan. Shoto Todoroki, tingginya kayak gini. Begitu juga dengan nih misalnya Izuku Midoriya dari bahan presto texture. Jadi dari proporsi udah nggak sama lah. Meskipun sama-sama bahan presto, tapi yang satu bahan presto texture, yang ini bahan presto creator X creator. Dari segi harganya ini gue dapat di harga Rp500.000, lebih mahal dari yang Hinata Soyo. Jadi ini gue dapat di store yang berbeda dan emang udah susah banget nyarinya. Gue bahkan udah sempet nih dapet dari orang yang mau jual back in box di Twitter. Gue sampai browsing tuh ada nggak yang jual Kageyama Tobio ban resto creator yang ya dapat harga lebih murah lah. Ada yang nawarin tapi udah back in box dan jaketnya udah melupas gitu kulitnya. Mungkin ini kalau nggak dijaga dengan baik ada resiko kayak gitu juga. Kalau kalian mau nyari di marketplace, coba aja pakai keyword Kageyama Tobio figure atau Kageyama Tobio creator X creator, itu mungkin akan keluar, atau Kageyama brand presto. Dari beberapa figure anime Haikyuu memang ada cukup banyak ya. Untuk Figma tuh sebenarnya ada Hinata Soyo yang lain yang ada artikulasinya, sedangkan Kageyama Tobio itu nggak ada. Aslinya gue tertarik sih pengen yang Figmanya si Hinata Soyo, tapi nggak ada Kageyama Tobio-nya, jadi gue ngerasa kayak nggak lengkap gitu. Jadi sementara gue ngambil dulu si bahan presto creator X creator, dan mungkin ada yang nanya juga kenapa gue ngambil yang Good Smile Company yang baru-baru ini ngerilis juga figure untuk pop-up parade ya. Jadi ada si Tobio sama Hinata juga. Setelah gue pikir-pikir, harganya mungkin ini gue dapet di harga yang kurang lebih sama ya, karena si pop-up parade itu harga jualnya sekarang sekitar 500-600 ribuan. Tapi again ada isu di pop-up parade Haikyuu yang gue lihat, yaitu bedanya antara teaser image sama yang didapat aslinya. Jadi gambarnya si Tobio terlebih itu bagus banget di teaser image-nya, tapi begitu ngelihat aslinya, gue ngelihat di review punya orang lah, it's a bit far from what they promised gitu. Jadi gue decide untuk kayaknya enggak deh, karena beneran deh, it's much better menurut gue sih. Bahan presto creator X creator ini much better menurut gue ya. Padahal price figure, sedangkan pop-up parade itu sedikit mendekati lah skala kualitasnya dengan scale figure. Tapi gak tahu kenapa gue lebih suka yang bahan presto creator X creator. Mungkin ada juga yang suka yang preferensinya lebih ke si pop-up parade, and they are great figure as well. So if you like it, they are in the market right now. Oke, kesimpulannya gue suka sama figure Kageyama Tobio dari bahan presto creator X creator ini. Menurut gue worth it dengan usaha gue untuk mendapetin dia. Dan kalau disandingin sama si Hinata Soyo juga oke banget nih penampakannya. Jadi kayak gini. Apa ya, dari segi detail sculptingnya bagus. Mungkin minusnya cuma ini doang ya, poninya yang it should be longer. Jadi di teaser image-nya dia lebih panjang, tapi kita dapat lebih pendek kayak gini. But it's okay. Dari lainnya menurut gue baik-baik saja. Overall a great figure. Jadi a nice one to have as a collection. Apalagi kalau kalian punya satu pasang kayak gini. Oke, menurut gue itu dulu. Bagi kalian yang mau nyari, good luck, karena ini barangnya juga udah lumayan langka, tapi worth to collect. Sekian dulu episode kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe kalau kalian suka sama video OVJ Project. Video ini juga bisa di-share ke teman-teman yang suka sama anime Haikyuu dan juga mereka yang suka sama figure-figure atau mainan. Thank you for watching. See you in the next video. Ciao!